Apa yang sedang kamu lakukan? Para alkemis di dekatnya menyadari ketidaknormalan Fang Lin dan bertanya dengan keras. Fang Linli mengabaikan orang-orang ini dan fokus menyerap Dingqi. Wajahnya berubah merah padam dan dia memancarkan aura yang kuat. Murid-murid Huang Hanxing, wanita tua itu, dan dua orang tua lainnya mengecil ketika mereka melihat pemandangan ini. Huang Hanxing meraung dan datang langsung ke arah Fang Lin. Kau mencari kematian, beraninya kau menyerap Dingqi. Huang Hanxing menyerang Fang Lin dengan telapak tangan, mencoba menghentikan perilaku Fang Lin. Fang Lin mendengus dingin, dan 8 lampu Dewa Api kuno terbang keluar dari tas 9 istana pada saat yang sama, melepaskan kobaran api. Melihat ini, Huang Hanxing segera berhenti dan tidak berani mendekati Fang Lin sama sekali, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Fang Lin tidak punya keraguan sedikit pun. 8 lampu Dewa Api kuno melepaskan kobaran api ke segala arah. Untuk sesaat, banyak alkemis di sini dilalap api, dan teriakan terdengar satu demi satu. Mari kita bekerja sama untuk menghentikannya. Huang Hanxing berkata pada 3 alkemis 7 ding lainnya. Keempatnya adalah orang terkuat di sini. Wanita tua itu dan 2 lelaki tua lainnya mengangguk, dan bersama Huang Hanxing, mereka menyerang Fang Lin. Ledakan. Api itu bagaikan ombak. Meskipun Huang Hanxing dan 3 orang lainnya mencoba yang terbaik, mereka masih terluka oleh lampu Dewa Api kuno. Khususnya wanita tua itu, menjerit dengan sedih. Tubuhnya sudah ternoda oleh api dan separuhnya hampir terbakar. Fang Lin melambaikan tangannya dan meletakkan Su Yanbing ke dalam tas binatang di pinggangnya. Lagi pula, dia ditangkap bersamanya, jadi Fang Lin akan membawanya pergi dari sini, apapun yang terjadi. Adapun yang lainnya, Fang Lin tidak punya waktu untuk berbaik hati membawa mereka pergi bersamanya. Bahkan jika dia membasmi mereka semua, Fang Lin tidak akan merasa bersalah. Hampir sampai, Fang Lin meraung dalam hatinya. Kekuatan tubuhnya mencapai batasnya. Dia akhirnya mengambil langkah maju dan memasuki tingkat tengah keabadian minor. Fang Lin sama sekali tidak ragu saat menerobos alam itu, karena dia sudah merasakan datangnya hawa pedang dari kejauhan, dan sasarannya adalah dirinya sendiri. 8 lampu Dewa Api kuno bergabung ke tubuh Fang Lin pada saat yang sama. Dalam sekejap, kekuatan Fang Lin meningkat pesat, mencapai tingkat yang sebanding dengan orang kuat abadi setengah langkah. Pada saat yang sama, tubuh abadi naga sejati diaktifkan sepenuhnya, dan suara auman naga datang dari tubuh Fang Lin. Energi pedang datang dari langit. Fang Lin menggertakkan giginya dan tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras, dan Fang Lin terbanting ke dinding batu oleh energi pedang. Seluruh tangan kanannya berlumuran darah, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Namun, Fang Lin berhasil menangkis pedang itu dan tidak terbasmi olehnya. Pemimpin Paviliun Fengjian telah menyadari perubahan di sini, tetapi dia belum datang. Dia hanya mengayunkan energi pedang, mencoba membasmi Fang Lin. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa kekuatan tersembunyi Fang Lin begitu dalam, dan dilepaskan sepenuhnya pada saat ini untuk menahan serangan penguasa Paviliun Fengjian. Saat berikutnya, Fang Lin bergegas keluar gunung dan menuju keluar lembah. Para alkemis yang selamat di lembah itu semuanya linglung dan juga berlarian liar keluar. Di luar lembah, kura-kura sisik hitam telah mengalahkan keempat pendekar pedang. Keempatnya terluka parah dan tak kuasa lagi melawan kura-kura sisik hitam. Tepat saat mereka berempat hendak mundur, Fang Lin justru bergegas keluar dari lembah. Keempatnya terkejut dan mencoba menghentikan Fang Lin. Membasmi. Tanpa jeda, Fang Lin meninju dengan kedua tangannya. Hantu naga sungguhan dan unicorn muncul di saat yang sama, dan dengan raungan keras, mereka mengguncang keempat pendekar pedang itu hingga menjauh. Keempat pendekar pedang itu telah dilukai oleh kura-kura sisik hitam, dan luka-luka mereka serius. Sekarang mereka dipukul mundur dengan keras oleh Fang Lin yang menembak dengan kekuatan penuh. Itu seperti menambah penghinaan atas luka, dan mustahil bagi mereka untuk menjadi ancaman lagi bagi Fang Lin. Kamu mau pergi kemana? Sebuah suara dingin terdengar, dan ternyata itu adalah seorang wanita di antara 8 pendekar pedang yang muncul, memegang pedang kuno yang pendek dan indah dan bergegas menuju Fang Lin. Fang Lin tidak berani ceroboh. Wanita ini jauh lebih kuat dari keempat pendekar pedang, tetapi itu tetap tidak dapat menghentikan Fang Lin. Saat wanita itu mengayunkan pedangnya, Fang Lin merasakan ada bayangan pedang tebal di depannya, dan masing-masing membawa aura pembasmi yang kuat. Tidak ada cara lain, Fang Lin harus menggunakan kaki penginjak langit untuk menghancurkan semua bayangan pedang di depannya dengan satu tendangan. Bayangan pedang menghilang, dan wanita itu sudah muncul di depan Fang Lin. Belati itu langsung menuju tenggorokan Fang Lin. Tidak ada gerakan yang tidak perlu. Itu sangat sederhana dan kasar. Dia ingin mengambil nyawa Fang Lin dengan cara yang paling langsung. Fang Lin bertindak cepat dan mencengkeram pergelangan tangan wanita itu untuk mencegah belati menusuknya. Tanpa diduga,
Reaksi wanita itu juga cukup cepat. Dia segera memindahkan belati ke tangannya yang lain dan terus bergerak ke arah Fang Lin. Terdengar suara embusan, dan bekas darah tergores di leher Fang Lin, dan darah langsung menyembur keluar. Namun, pedang ini hanya melukai kulit dan daging, dan tidak mampu memotong tenggorokan Fang Lin sepenuhnya, jadi lukanya tidak serius. Lagi pula, Fang Lin sekarang memiliki tubuh abadi naga sejati, dan kekuatan fisiknya sebanding dengan klon naga sejati. Meskipun belati ini tajam, namun tidak cukup untuk menyebabkan cedera fatal pada Fang Lin. Wah, Fang Lin memberanikan diri untuk menerima serangan pedang dan menendang wanita itu dengan keras, menendangnya jauh-jauh. Darah mengalir dari sudut mulut wanita itu, dan ada keheranan di matanya. Tampaknya dia tidak menyangka tendangan Fang Lin begitu kuat, bahkan tubuhnya yang abadi pun hampir tidak dapat menahannya. Fang Lin tidak ingin terlibat lagi dengan wanita ini, jadi dia melompat dan melarikan diri ke kejauhan. Jika dia tinggal lebih lama, penguasa Paviliun Fengjian akan segera tiba. Fang Lin dapat lolos dari orang-orang ini, tetapi dia mungkin tidak dapat lolos dari tangan penguasa Paviliun Fengjian, jadi dia harus pergi secepat mungkin sebelum orang ini tiba. Panggilan, ekor hantu hitam bersisik hitam itu menyapu langsung ke arah Fang Lin. Fang Lin mengutuk dalam hati dan menghindarinya menggunakan jurus kaki surga 9 lapis. Wus-wus. 3 pedang panjang menyerang dari belakang, mengejar punggung Fang Lin. Fang Lin tidak berani menoleh ke belakang. Dia menamparkan tas 9 istana dan sebuah tombak kuno muncul di tangan Fang Lin. Begitu tombak kuno itu muncul, kura-kura bersisik hitam tampak ketakutan. Ia mengeluarkan raungan tumpul dan melangkah mundur beberapa langkah. Melihat hal itu, Fang Lin pun bergegas menghampiri kura-kura bersisik hitam itu. Pria besar itu tidak menghentikan Fang Lin. Jelaslah bahwa dia sangat takut pada tombak kuno di tangan Fang Lin. Adapun 3 pedang terbang yang menyerang, mereka tidak seberuntung itu. Mereka semua dirobohkan oleh ekor kura-kura bersisik hitam itu. Pemimpin Paviliun Fengjian yang datang terlambat tampak sedikit tidak senang. Ia tidak menyangka kura-kura bersisik hitam itu akan merusak rencananya. Tetapi saat ini dia tidak ingin terlibat dengan binatang buas ini, dia hanya ingin menangkap Fang Lin kembali. Ketika melarikan diri, Fang Lin tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia yakin bahwa dia tidak benar-benar melarikan diri. Selalu ada kekuatan energi di belakangnya dan dia tidak dapat menyingkirkannya. Wajah Fang Lin tampak muram. Luka di lehernya telah sembuh, tetapi ancaman dari belakang juga semakin mendekat. Pemuda dengan bekas luka di seluruh wajahnya muncul tidak jauh di belakang Fang Lin, menatapnya dengan mata dingin, dan sedikit niat membasmi di matanya. Fang Lin memiliki ekspresi yang berat. Pada akhirnya, dia harus berhadapan dengan Master Paviliun Penyegel Pedang. Dengan kecepatannya, mustahil baginya untuk lepas dari pandangannya. Kau sangat kuat. Kau benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dan membasmi banyak alkemisku. Aku benar-benar ingin membasmimu di sini. Pemimpin Paviliun Fengjian berkata dengan dingin, dan kemarahan dalam kata-katanya terlihat jelas. Fang Lin tidak berbicara, api berkobar di sekelilingnya, dan matanya tampak kemasan di bawah cahaya api. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kau kembali bersamaku dengan patuh, aku tidak akan keberatan dengan tindakanmu. Kata pemimpin Paviliun Fengjian, tetapi tidak langsung menyerang Fang Lin. Fang Lin mendengus dingin, dan mengerahkan 8 lampu dewa api kuno di dalam tubuhnya hingga batas ekstrim, membuat Fang Lin sangat dekat dengan makhluk kuat abadi pada saat ini. Ledakan, sebuah pukulan dilancarkan, dan bayangan naga sungguhan melayang di atas tinju itu, membawa gumpalan api langit dan datang ke arah penguasa Paviliun Fengjian. Titik. Kekuatan pukulan itu sangat menggemparkan, cukup untuk melukai siapapun yang merupakan makhluk abadi yang hebat secara serius dalam sekejap, dan siapapun yang merupakan makhluk abadi yang kecil pasti akan terbasmi satu persatu. Namun kali ini, lawan Fang Lin adalah Master Paviliun Fengjian, sosok yang kekuatannya tak terduga, bahkan Raja Dongji pun harus mengakui kekalahan. Menghadapi pukulan dahsyat Fang Lin, pemimpin Paviliun Fengjian dengan ringan mengacungkan jarinya. Meskipun dia tidak menggunakan pedang, kekuatan jarinya cukup untuk menyamai pedang terkenal. Wah! Sebuah jari yang tampaknya rapuh menyentuh tinju Fang Lin. Untuk sesaat, api di tangan Fang Lin meredup dan bayangan naga asli menghilang. Darah mengalir dari tangan Fang Lin. Pukulan itu bukan saja gagal melukai Master Paviliun Pedang Penyegel, tetapi ia malah terluka oleh tenaga pedang yang dibawa oleh jari sang Master. Ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah, kekuatan lamanya tidak hilang dan kekuatan baru telah beregenerasi, dan semua kekuatan tubuh abadi naga sejatinya dimobilisasi. Akhirnya membuat pemimpin Paviliun Fengjian menunjukkan ekspresi terkejut. Tubuh fisik yang sebanding dengan seorang prajurit abadi. Pemimpin Paviliun Pedang Penyegel melangkah mundur, tidak dapat menggunakan kekuatan satu jari untuk menghadapi Fang Lin. Dengan tubuh abadi seekor naga sejati dan kekuatan 8 lampu dewa api kuno,
Fang Lin tidak akan kalah dari pria kuat yang benar-benar abadi dalam hal kekuatan atau tubuh fisik. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku benar-benar meremehkanmu. Pemimpin Paviliun Fengjian berkata, dan 4 pedang terkenal terbang keluar dari kotak pedang di belakangnya pada saat yang sama. Fang Lin memegang tombak kuno di tangannya dan bertarung melawan 4 pedang terkenal. Tidak peduli seberapa tajam dan cepatnya keempat pedang terkenal itu, mereka tidak dapat mendekati Fang Lin dan semuanya diblokir oleh tombak kuno. Pemimpin Paviliun Fengjian tidak berdiri di samping dan menonton. Dia bergerak dan diam-diam menggenggam pedang terkenal, ujung pedangnya menunjuk ke jantung Fang Lin. Fang Lin terkejut. Pedang dari Master Paviliun pedang penyegel baginya tampak mustahil untuk dilawan. Tampaknya, apapun cara yang digunakannya, pedang itu akan menembus jantungnya dengan kuat. Setelah ragu sejenak, Fang Lin berada dalam bahaya. Pemimpin Paviliun pedang penyegel menyerang dengan pedang, dan Fang Lin menangkisnya dengan tombak kuno miliknya. Namun, senyum aneh muncul di wajah pemimpin Paviliun Fengjian, dan pedang panjang itu mengubah lintasannya dalam sekejap, menghindari tombak kuno Fang Lin dan menusuk dengan ganas ke tubuh Fang Lin. Pada saat ini, Fang Lin mengumpat dalam hati, lalu segera menarik kakinya dari langit ke-9, tidak mau terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan penguasa Paviliun pedang penyegel. Jurus kaki langit 9 lapis dilakukan, dan jarak antara Fang Lin dan Master Paviliun pedang tertutup pun semakin lebar. Namun, pedang lawan telah melukai Fang Lin, dan lukanya tidak ringan, karena jantungnya tertusuk. Kalau saja dia tidak memasuki alam keabadian kecil, dengan vitalitas tak terbatas dalam tubuhnya, dia pasti bisa pulih dengan cepat asalkan lukanya tidak fatal. Hanya dari satu gerakan ini, Fang Lin sudah tahu betapa hebatnya Master Paviliun Fengjian. Bukan hanya kultivasinya saja, tetapi juga pencapaiannya dalam bidang pedang sangatlah mendalam. Hanya dengan gerakan pedang yang sederhana, ia memiliki jiwa yang tak terkalahkan di dunia. Bagaimana Fang Lin bisa menahan gerakan pedang seperti itu? Mungkin hanya ketika Fang Lin memasuki alam keabadian besar dia akan mampu menangkis pedang tadi, tetapi Fang Lin masih agak jauh dari keabadian besar. Sungguh sulit baginya untuk berhadapan dengan Master Paviliun pedang penyegel dengan kultivasi keabadian rendahnya yang mencakup 2 alam. Apakah kau masih ingin bertarung denganku? Kesabaranku terbatas. Jangan memaksaku untuk benar-benar membasmimu. Kata penguasa Paviliun Fengjian tanpa ekspresi, dengan 3 pedang terkenal melayang di depannya dan 1 pedang terkenal dipegang di tangannya. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, dan cedera di jantungnya sebagian besar sudah pulih. Kemudian dia melihat seekor naga sungguhan tiba-tiba muncul, terbang ke arah Tuan Paviliun Fengjian dengan kekuatan menelan gunung dan sungai. Tuan Paviliun Fengjian sama sekali tidak siap menghadapi ini, dan ekspresinya langsung berubah. Naga sungguhan, bagaimana mungkin? Master Paviliun Fengjian sangat terkejut. Dia melangkah mundur berulang kali dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Mengaum, di tengah auman naga sungguhan dan kekuatan naga yang luar biasa, Master Paviliun Fengjian merasa seperti lilin yang bergoyang tertiup angin, merasakan kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar-benar naga hidup. Pemimpin Paviliun Fengjian mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan cakar naga, tetapi dalam sekejap, dia tertampar. Meskipun dia tidak terluka, dia juga sangat ketakutan. Master Paviliun Fengjian tidak percaya bahwa dia benar-benar melihat naga sungguhan di sini. Ini adalah makhluk yang bahkan tidak ada di zaman kuno. Bagaimana itu masih bisa ada di dunia? Fang Lin memegang tombak kuno di tangannya, dan lampu kuno Dewa Api menyerap kekuatan api antara langit dan bumi, yang memungkinkan kekuatan Fang Lin membuat terobosan lain. Fang Lin melemparkan tombak kuno di tangannya dengan ganas. Api mengembun di tombak kuno itu dan menampung seluruh kekuatan Fang Lin saat itu. Master Paviliun pedang penyegel sudah berusaha keras menahan serangan naga asli. Pada saat ini, tombak kuno menyerangnya. Meskipun Master Paviliun pedang penyegel bereaksi, dia hanya bisa buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menghalanginya. Terdengar suara ledakan keras, dan aura mengerikan menyapu ke segala arah, pohon-pohon dan batu-batu di sekitarnya langsung berubah menjadi debu. Pemimpin Paviliun pedang penyegel melangkah mundur, sebuah retakan muncul pada pedang terkenal di tangannya, dan tombak kuno itu kembali ke tangan Fang Lin. Ledakan. Bukan hanya itu saja, naga asli pun menebas dengan satu cakarnya, menjatuhkan Master Paviliun Fengjian ke tanah. Ayo pergi. Fang Lin tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi dia segera menyingkirkan klon naga aslinya dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Sosoknya segera menghilang di balik luasnya pegunungan. Pemimpin Paviliun Fengjian berdiri dari celah tanah, wajahnya sangat muram dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Fang Lin tidak seburuk itu saat itu, terutama karena kekuatan naga aslinya terlalu kuat. Dia ingin terus mengejarnya, tetapi ketika pemimpin Paviliun Fengjian melihat arah Fang Lin melarikan diri, alisnya langsung mengernyit. Jika kita terus maju, aku khawatir kita akan membuat monster-monster tua itu khawatir.
Penguasa Paviliun Fengjian tidak dapat menahan sakit kepala. Bahkan dengan kekuatannya, ada beberapa tempat di antara 100.000 gunung dan sungai ini yang sama sekali tidak berani ia masuki. Di tengah-tengah pegunungan yang berbahaya dan rumit, Fang Lin terus berlari, dan meskipun dia terluka parah, dia tidak berhenti untuk beristirahat. Meskipun dia tidak lagi bisa merasakan kehadiran Master Paviliun penyegel pedang di belakangnya, Fang Lin masih khawatir kalau dia akan menyusulnya, jadi dia tidak berani tinggal dimanapun. Wah, Fang Lin menginjak dinding batu, namun tanpa diduga dinding batu itu sangat rapuh dan langsung dihancurkan oleh kaki Fang Lin, sehingga memperlihatkan gua yang sangat tersembunyi di balik dinding batu tersebut. Fang Lin baru saja hendak melompat ke dalam gua untuk beristirahat, tetapi ia tidak menyangka bahwa gua itu sudah dihuni dan seekor ular piton raksasa tiba-tiba menyerbu keluar. Mendesis. Ular piton raksasa itu dipenuhi aura jahat, dan jelas sangat marah dengan gangguan tiba-tiba Fang Lin. Ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, dan menggigit Fang Lin secara langsung. Bau amis memenuhi hidungnya, mata Fang Lin berubah dingin. Dia menusukkan tombak kuno di tangannya, menembus kepala ular piton raksasa itu, dan memakukannya ke dinding batu. Akan tetapi, meskipun kepala ular piton raksasa itu terpaku, tubuhnya benar-benar terekspos keluar gua, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba menghantam Fang Lin. Fang Lin mengerang, wajahnya semakin pucat, dan lampu Dewa Api kuno di tubuhnya melepaskan nyala api yang langsung jatuh ke ular piton raksasa itu. Api adalah api surgawi, dan tentu saja ia merupakan musuh bebuyutan sebagian besar monster, dan ular piton raksasa ini tidak terkecuali. Sesaat, suara berderak panggang terdengar, diiringi lolongan kesakitan ular piton raksasa. Tubuhnya terus berputar, dan meskipun roh jahat itu melonjak, ia tidak dapat memadamkan api di tubuhnya. Fang Lin hendak membasminya, tetapi dia menemukan bahwa ada sarang telur putih di dalam gua, penuh vitalitas dan sihir, dan tampaknya akan menetas. Entah mengapa hati Fang Lin tidak melunak saat melihat pemandangan ini. Dia menghela napas, mematikan api, mencabut tombak kuno dari kepala ular piton raksasa, dan langsung pergi dari sini. Ular piton raksasa itu lolos dari kematian dan selamat dengan luka-luka yang serius, tetapi setidaknya ia menyelamatkan hidupnya. Dengan tubuh klan monster yang kuat, ia akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Ular piton raksasa tidak berani menimbulkan masalah bagi Fang Lin lagi. Lagi pula, alasannya mengapa ia begitu marah adalah karena ia mengira Fang Lin akan menyakiti anak-anaknya, jadi ia menyerang dengan marah. Sekarang Fang Lin telah pergi dan tidak menyakiti anak-anaknya, ular piton raksasa itu tidak akan mencari masalah lagi. Tidak ada percakapan sepanjang perjalanan. Fang Lin berlari selama beberapa jam dengan ekspresi diam di wajahnya. Akhirnya, dia berhenti di bawah air terjun. Lalu dia duduk di tanah, terengah-engah. Luka di jantungnya telah lama berhenti berdarah. Jika dia masih berdarah saat melarikan diri, bau darah di tubuhnya pasti akan menarik lebih banyak monster, yang akan menjadi masalah besar. Fang Lin tidak ingin lolos dari tangan Master Paviliun Fengjian dan kemudian berhadapan dengan monster-monster tak berujung dari segala jenis. Pedang yang mengerikan. Jika aku tidak memiliki tubuh abadi naga sejati, pedang ini sudah cukup untuk merenggut nyawaku. Fang Lin menelan beberapa pil, merasa sedikit takut. Pedang yang diayunkan oleh penguasa Paviliun Pedang Penyegel tidak hanya menusuk jantung Fang Lin, tetapi juga energi pedang bagai jarum yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Fang Lin melalui pedang tersebut, bahkan menerjang ke anggota tubuh dan tulang Fang Lin, mengamuk di dalam, mengakibatkan Fang Lin kesakitan luar biasa. Untungnya, energi pedang ini ditekan oleh Fang Lin. Jika mereka dibiarkan berkeliaran, bahkan jika Fang Lin memiliki tubuh abadi naga sejati, dia mungkin akan menghadapi bahaya tubuh fisiknya runtuh. Fang Lin memiliki banyak perasaan setelah pertarungan ini dengan Master Paviliun Fengjian. Orang ini begitu kuat sehingga dia mungkin yang paling kuat di antara semua lawan yang pernah dihadapi Fang Lin sejauh ini, bahkan lebih kuat daripada wanita berpakaian hitam itu. Namun hal ini tidak mengherankan, orang ini memiliki prestasi luar biasa dalam ilmu pedang. Bahkan di zaman kuno, Fang Lin telah melihat banyak pendekar pedang yang kuat, tetapi dalam hal pencapaian ilmu pedang saja, mungkin hanya sedikit yang dapat menandinginya. Dengan kekuatan Fang Lin saat ini, masih belum cukup untuk melawan Master Paviliun Pedang Penyegel. Sekalipun dia memanggil klon naga asli, itu tetap tidak akan cukup untuk melawan Master Paviliun Pedang Penyegel. Kecuali jika tingkatan Fang Lin sendiri lebih tinggi, klon naga sejati yang tidak dapat dibedakan dari Fang Lin akan menjadi lebih kuat. Fang Lin menatap langit dan melihat langit ditutupi awan gelap, seolah-olah akan turun hujan lebat. Benar saja, tak lama kemudian, disertai gemuruh guntur, hujan deras pun turun. Tetesan air hujan itu hampir sebesar kepalan tangan manusia. Kalau orang biasa menghadapi hujan deras seperti itu, dia akan merasakan nyeri hebat saat terkena tetesan air hujan tersebut. Namun,
Hujan ini berhasil membersihkan bau dan noda darah yang ditinggalkan Fang Lin selama pelariannya, yang juga merupakan hal baik bagi Fang Lin. Fang Lin duduk bersila di samping kolam. Tak setetes pun hujan jatuh padanya, dan menyembuhkan dirinya sendiri tanpa suara. Namun dia tidak melihat bahwa di kolam air yang tampak bening di belakangnya, ada sepasang mata sebesar lentera yang tengah menatap Fang Lin dengan tatapan jahat. Hujan deras berlangsung selama setengah jam, kemudian langit cerah. Fang Lin membuka matanya, dan kulitnya sudah banyak pulih, meskipun masih sedikit pucat. Energi pedang di tubuhnya telah disempurnakan hampir sepenuhnya, dan bagian yang tersisa tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Fang Lin. Tiba-tiba Fang Lin berdiri. Pada saat itu, dia merasakan aura setan sekilas dari kolam di belakangnya. Meski cepat berlalu, persepsi Fang Lin sangat tajam. Energi ibel itu begitu kuat sehingga hampir membuat bulu kuduk Fang Lin berdiri. Namun, ketika dia melihat ke kolam saat ini, tidak ada yang aneh dan kolam itu masih sangat tenang. Fang Lin mengerutkan kening, dan tanpa penyelidikan lebih lanjut, dia berbalik dan pergi. Ledakan. Pada saat ini, genangan air itu tiba-tiba meledak, dan puluhan benda lengket menyerbu ke arah Fang Lin. Apa-apaan itu? Api berkobar di sekitar Fang Lin, dan kobaran api itu berubah menjadi gelombang dan menerkam objek penyerang. Desis, desis, desis. Terdengar suara terbakar, dan raungan teredam datang dari dasar kolam, lalu sesosok monster besar muncul di depan Fang Lin. Ini adalah monster kembung dengan tentakel panjang dan tebal di sekujur tubuhnya, dan terus-menerus mengeluarkan cairan lengket. Matanya yang bulat menatap lurus ke arah Fang Lin dengan keserakahan yang mendalam. Wajah Fang Lin langsung berubah. Ini adalah monster yang namanya bahkan tidak bisa diucapkannya. Akan tetapi, dilihat dari auranya, kemungkinan besar ia berada pada tingkat transformasi ke-8. Binatang ibel pada alam transformasi ke-8 setara dengan prajurit abadi agung dari ras manusia, tetapi binatang ibel juga memiliki kelebihannya sendiri. Seekor binatang ibel pada alam transformasi ke-8 sudah cukup untuk melawan 4 atau 5 pendekar abadi agung dari alam yang sama. Monster di depan Fang Lin, yang terlihat sangat aneh, mungkin bukan monster transformasi 8 biasa. Napas naga, kau memiliki napas naga sungguhan. Monster itu berbicara dalam bahasa manusia, dan kata-katanya sangat jelas. Hal ini tidak mengherankan. Monster yang telah mengalami 6 transformasi mampu berbicara dalam bahasa manusia, dan monster yang telah mengalami 8 transformasi memiliki kebijaksanaan di luar manusia biasa. Wajah Fang Lin penuh kewaspadaan. Tampaknya monster kuno transformasi 8 ini sedang mengincarnya. Alasannya sangat jelas. Mungkin karena dia memiliki aura naga sungguhan. Bagi para monster, nafas dari seekor naga sungguhan tentu akan membuat mereka takut dan gentar, namun hal tersebut juga mempunyai daya tarik tersendiri yang sangat besar. Karena naga sejati berada di puncak semua makhluk hidup, banyak monster yang ingin mendapatkan daging dan darah naga sejati sehingga mereka juga dapat memiliki sebagian kekuatan naga sejati. Dan karena Fang Lin memiliki klon naga sejati dan tubuh naga sejati yang tidak bisa dihancurkan, monster kuno transformasi 8 ini pasti akan menelannya. Ledakan. Tentakel menyerang satu demi satu, dan Fang Lin melepaskan api lagi, tetapi tanpa diduga kali ini dia tidak dapat melawan. Tentakel itu melewati api dan datang ke arah Fang Lin. Mata Fang Lin menyipit dan dia menghindar berulang kali, tetapi dia tetap terkena tentakel. Tiba-tiba dia merasakan nyeri di dadanya dan hampir muntah darah. Tidak bagus. Monster ini sangat kuat sehingga tubuh abadi naga sejati milikku tidak dapat menahan serangannya. Fang Lin berpikir dalam hatinya bahwa ini tidak baik. Luka-lukanya baru saja pulih sekitar 70% dan dia sama sekali tidak mampu melawan monster kuno ini. Terlebih lagi, bahkan jika Fang Lin dalam kondisi baik, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan monster kuno ini. Mungkin hanya pria kuat abadi yang bisa menaklukkan monster kuno ini. Manusia, berikanlah aku daging dan darahmu. Setan kuno itu mengeluarkan suara tumpul dengan nada jijik yang dalam. Mata Fang Lin tampak muram saat dia mengeluarkan tombak kuno dari tas 9 istana. Ketika monster kuno itu melihat tombak kuno di tangan Fang Lin, dia ingin mencibir, tetapi tiba-tiba matanya berubah dan dia menatap tombak kuno di tangan Fang Lin. Kamu benar-benar punya benda ini. Nada suara ibel kuno itu terdengar ngeri, dengan ketakutan yang jelas di dalamnya. Fang Lin tertegun. Dia tidak menyangka tombak kuno miliknya memiliki daya tangkal yang begitu kuat, bahkan monster kuno tingkat transformasi ke-8 ini pun takut padanya. Tetapi ketika Fang Lin memikirkannya dengan cermat, dia menyadari bahwa tombak kuno itu adalah senjata ajaib yang bahkan telah membasmi pohon ajaib kuno. Monster kuno transformasi 8 ini secara alami jauh lebih rendah daripada pohon sihir kuno. Karena kamu sudah tahu hal ini, apakah kamu masih ingin menyerangku? Fang Lin berkata dengan suara yang dalam.
Monster purba tentakel itu tampak sedikit ragu-ragu. Meskipun dia takut pada tombak kuno di tangan Fang Lin, aura naga sejati pada Fang Lin terlalu menarik baginya. Kamu tidak dapat menggunakan benda ini sama sekali. Monster tentakel kuno itu meraung, dan aliran lendir yang hampir transparan menyembur keluar dari tubuhnya, menyerang Fang Lin seperti badai hujan. Fang Lin mundur berulang kali, tetapi pakaiannya masih sedikit ternoda oleh lendir. Dengan suara mendesis, pakaiannya langsung terkorosi, dan kulit serta daging Fang Lin juga mulai membusuk. Tanpa ragu-ragu, Fang Lin memotong sepotong dagingnya sendiri untuk mencegah korosi meluas lebih lanjut. Tetapi kemudian lebih banyak lendir muncul di langit, dan Fang Lin tidak punya tempat untuk bersembunyi. Api menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk penghalang api. Tindakan seperti itu memang ada dampaknya. Api dari lampu kuno Dewa Api adalah api surgawi. Meskipun lendir monster itu kuat, lendir itu akan terbakar menjadi abu saat bersendewa dengan api. Melihat hal itu, monster purba itu semakin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seorang prajurit manusia tidak hanya memiliki tombak kuno yang legendaris, tetapi juga dapat menggunakan api surgawi. Ini sungguh langka. Baik tombak kuno maupun api surgawi memiliki efek penghambatan yang besar terhadap monster, terutama tombak kuno, yang telah menjadi ketakutan yang tak terhapuskan dalam hati monster selama jutaan tahun. Tidak diketahui berapa banyak monster besar yang pernah ada sepanjang zaman telah mati di bawah tombak kuno ini. Bahkan setelah bertahun-tahun, rasa takut ini masih mengalir dalam darah para monster. Kedua benda yang dapat menahan monster itu muncul pada Fang Lin, yang membuat monster tentakel kuno itu sangat malu, dan dia tidak tahu apakah dia harus terus menyerang Fang Lin. Fang Lin tidak peduli tentang itu. Api surgawi di tubuhnya terus menyembur keluar, berubah menjadi 3 naga api dan langsung menuju ke arah monster kuno tentakel. Monster tentakel kuno itu melambaikan tentakelnya dan membubarkan 3 naga api, tetapi api masih melekat di tentakelnya dan terus membakarnya. Pada saat ini, monster kuno tentakel melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan Fang Lin sebelumnya. Ia segera memotong tentakel yang terbakar oleh api surgawi untuk mencegah api surgawi menyebar ke seluruh tubuhnya. Akan tetapi, tentakel yang patah tumbuh kembali dalam sekejap dan tidak memberikan pengaruh apapun padanya. Fang Lin juga menyadari bahwa monster tentakel kuno ini tidak memiliki cara untuk menghadapi api surgawi, yang membuat Fang Lin diam-diam merasa lega. Jika memang begitu, berarti dia memiliki api surgawi dalam dirinya, dan orang ini mungkin tidak dapat melakukan apapun kepadanya. Tanpa diduga, monster tentakel kuno itu bergerak dan langsung melompat keluar dari kolam. Semua tentakelnya menghantam Fang Lin bersamaan. Setiap tentakel cukup untuk membasmi makhluk abadi kecil seketika. Bahkan jika seorang abadi besar terkena tentakel ini, dia akan muntah darah dan terluka. Dengan begitu banyak tentakel, meskipun tidak semuanya menimpa Fang Lin, bahkan jika 3 atau 5 di antaranya mengenai Fang Lin, itu akan cukup untuk melukai dan membasminya dengan serius. Jantung Fang Lin berdetak kencang, dan klon naga asli tiba-tiba muncul, meraung dan menabrak langsung tubuh besar monster tentakel kuno. Kali ini, monster tentakel kuno itu terjatuh kembali ke dalam kolam. Naga sungguhan, monster tentakel kuno tidak dapat mempercayainya. Ia benar-benar melihat naga sungguhan dan melakukan kontak langsung dengannya. Sebagai seekor binatang ibel tentakel kuno itu sangat terkejut dan gembira, bagaikan seorang prajurit manusia yang melihat sang penguasa bela diri yang legendaris. Namun, setelah kegembiraan itu, monster tentakel kuno mulai merasa takut. Ketakutan yang terpendam dalam darahnya membuatnya tidak berani melawan naga sungguhan. Ia pun begitu takut hingga menyusut kembali ke dalam kolam dan bersembunyi. Fang Lin tahu bahwa meskipun klon naga sejati kuat, ia hanya bisa berfungsi sebagai pencegah. Jika dia benar-benar bertarung melawan monster kuno transformasi 8 ini, klon naga sejati masih belum cukup untuk mengalahkan monster kuno tentakel. Karena ranah klon naga sejati sama dengan Fang Lin, tetapi kekuatan fisiknya lebih kuat dari Fang Lin. Pada saat ini, monster tentakel kuno itu ketakutan oleh klon naga asli. Fang Lin tahu bahwa ini adalah kesempatan langka dan ingin segera melarikan diri dari sini. Namun tiba-tiba muncullah seekor monster terbang yang agung dan luar biasa dari angkasa sambil mengeluarkan suara teriakan yang keras dan melengking. Fang Lin menunjukkan ekspresi pahit. Kok bisa ada monster kuat lagi yang datang? Mungkinkah dia tertarik dengan nafas naga sungguhan? Monster terbang itu tidak besar ukurannya, tetapi aura ibel di tubuhnya sama kuatnya dengan monster tentakel kuno. Ada juga kilat halus yang menyambar di sekitarnya, dan matanya penuh warna ungu. Elang angin guntur. Fang Lin mengenali monster itu dan hatinya hancur. Elang angin guntur pada tahap transformasi ke-8 dapat mengendalikan angin dan guntur. Dengan tidak adanya beberapa burung raja seperti Phoenix Ilahi dan Peng Langit, elang angin guntur sudah pasti dapat dianggap sebagai salah satu penguasa langit. Jika Anda menjadi sasaran elang angin dan guntur ini,
Anda akan sangat sulit melarikan diri, karena binatang ini sangat cepat. Bahkan seorang abadi yang pandai dalam kecepatan tidak akan pernah mampu mengalahkan elang angin dan guntur. Tak usah dijelaskan lebih lanjut, elang angin dan petir ini mungkin muncul di sini karena nafas naga sejati. Kalau tidak, kalau di sini sudah ada monster transformasi ke-8, monster transformasi ke-8 yang lain tidak akan gegabah masuk ke sini. Ada seekor elang angin guntur yang menukik ke bawah di depannya, dan monster tentakel kuno di belakangnya juga merupakan ancaman besar. Fang Lin benar-benar merasa dirinya berada dalam situasi putus asa sesaat. Fang Lin sudah kesulitan menghadapi satu monster transformasi 8, dan sekarang setelah dua monster transformasi 8 ini muncul, Fang Lin tidak tahu harus berbuat apa. Monster tentakel itu berjongkok di dalam kolam, menatap ke arah elang angin dan petir dengan sorot mata yang tajam. Jelas sekali dia tidak senang karena elang angin dan petir bersaing memperebutkan sesuatu yang telah menjadi incarannya. Elang angin dan guntur memiliki mata yang tajam. Dia bahkan tidak melihat ke arah monster tentakel kuno itu. Ia hanya menatap Fang Lin dan tanpa berkata apa-apa, sambaran petir menyambar ke bawah. Fang Lin mengerahkan kekuatan tubuhnya dan meninju, menangkis petir itu secara langsung. Dia segera merasakan lengannya mati rasa, seolah-olah dia kehilangan kesadaran. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sesaat, dan petir itu akhirnya ditangkap oleh Fang Lin. Melihat itu, elang angin guntur mengepakkan sayapnya dan terdengarlah desisan angin kencang, seakan-akan ribuan bila angin tengah menghampiri Fang Lin dari segala arah. Fang Lin meraung, dan pakaian perang kilin menutupi seluruh tubuhnya, dan kekuatan naga sejati dan kekuatan kilin diaktifkan pada saat yang bersamaan. Titik titik titik, titik titik titik, ledakan 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 ledakan. Serangan bila angin itu sangat kuat. Meskipun Fang Lin terus menghindar, dia tidak dapat menghindar berkali-kali. Banyak bila angin masih mendarat keras pada Fang Lin. Akan tetapi, pada saat ini Fang Lin telah mendorong pembelaannya hingga ke titik ekstrim. Dia tidak hanya memiliki tubuh abadi naga sejati, tetapi dia juga dilindungi oleh Kirin Battle Suit. Oleh karena itu, meskipun bila angin itu kuat, ia tidak mampu melukai Fang Lin. Tapi ini baru permulaan. Elang angin guntur meraung dengan marah, dan suaranya membuat gendang telinga Fang Lin sakit. Dia merasakan kepalanya berdengung dan kesadarannya menjadi kabur. Tidak bagus. Fang Lin tahu ada sesuatu yang salah, namun tak dapat dipungkiri, ia pun mengungkap suatu kekurangan. Elang angin dan petir menukik langsung ke bawah, kedua cakar elangnya yang lebih tajam dari pisau mencengkeram bahu Fang Lin, berusaha membawa Fang Lin pergi secara langsung. Klon naga asli melompat, dan dengan cakar bersiul, ia mencengkeram salah satu sayap elang angin dan guntur, mencegah elang angin dan guntur membawa pergi Fang Lin. Elang angin guntur sangat cepat, tetapi tidak terlalu kuat dalam hal tenaga. Pada saat ini, salah satu sayapnya dicengkeram oleh klon naga sejati, dan ia tidak dapat melepaskan diri atau mengepakkan sayapnya untuk terbang. Fang Lin merasakan nyeri tajam di bahunya. Cakar elang itu telah menembus pakaian tempur kilin dan menancap ke dalam daging Fang Lin, hampir menusuk seluruh bahu Fang Lin. Dengan gertakan giginya, lampu kuno Dewa Api melepaskan api, yang seketika menyelimuti elang angin dan guntur dalam api surgawi. Kali ini, elang angin guntur sangat menderita. Seperti monster tentakel kuno, ia sangat takut pada api surgawi. Pada saat ini, api surgawi telah menutupi seluruh tubuhnya, dan tidak dapat dipadamkan oleh energi ibelnya sendiri. Tidak ada jalan lain, elang angin dan petir terpaksa melepaskan Fang Lin, lalu berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari cakar naga itu. Kemudian ia mengepakkan sayapnya dan melesat ke awan-awan, dan dengan bantuan kekuatan guntur dan kilat, ia akhirnya memadamkan api di langit. Fang Lin terjatuh ke tanah, bahunya berlumuran darah, namun itu hanya luka ringan, dan dia telah pulih dalam beberapa tarikan napas saja. Tetapi pada saat ini, monster tentakel itu menyerang lagi, dan memanfaatkan pendaratan Fang Lin yang tidak stabil, dua tentakel menyerbu keluar dari bawah tanah, melilit kaki Fang Lin, lalu tiba-tiba menariknya ke bawah tanah. Fang Lin ditarik ke tanah. Ia berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari monster tentakel itu, namun ternyata ia hampir tidak dapat mengerahkan tenaganya, seolah-olah ia telah dihisap oleh monster tentakel itu. Klon naga asli ingin bergegas ke tanah untuk menyelamatkan Fang Lin, tetapi dihentikan oleh monster tentakel kuno. Bahkan klon naga asli pun terjerat erat oleh tentakel dan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Otang pembawa sial, kedua orang ini bergantian menyerangku. Apa mereka benar-benar mengira aku mudah diganggu? Fang Lin terus-menerus terseret ke tanah. Ia mengumpat dalam hati dan akhirnya menggunakan kekuatan pohon suci yang telah terkumpul dalam tubuhnya sejak lama. Di Ancient Demon Ridge, di pohon suci klan Ibel, ketika Fang Lin membangun kembali tubuhnya, ia menyerap sejumlah besar kekuatan pohon suci, yang belum pernah ia gunakan. Inilah kekuatan Fang Lin yang terkuat saat ini.
Para prajurit muda dari klan monster itu dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan dengan mendapatkan sedikit saja, tetapi Fang Lin telah memperoleh kekuatan pohon suci yang ratusan atau ribuan kali lebih banyak dari mereka. Pada saat ini, seluruh kekuatan pohon suci dikerahkan tanpa syarat. Ledakan, seluruh tubuh Fang Lin bersinar dengan cahaya keemasan, dan tentakel di kakinya langsung hancur. Monster tentakel kuno itu juga menyadari bahwa Fang Lin sebenarnya memiliki kekuatan pohon suci yang dihormati para monster sebagai dewa. Bahkan lebih mengejutkan lagi daripada melihat naga hidup sungguhan. Seorang manusia benar-benar memiliki kekuatan pohon suci ras ibel. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh monster manapun, ini terlalu aneh. Kekuatan pohon suci meletus sepenuhnya, dan Fang Lin tiba-tiba menyerbu keluar dari tanah. Bahkan klon naga aslinya pun memperoleh kekuatan besar, memancarkan ledakan raungan naga. Aku tidak menyangka kalau kekuatan terpendamku yang terdalam tidak digunakan untuk menghadapi orang-orang terkuat yang tersembunyi di antara umat manusia, melainkan digunakan untuk menghadapi kalian berdua, monster kuno yang abadi. Suara Fang Lin dingin dan penuh kemarahan. Sebelum dia selesai berbicara, klon naga asli dan tubuh Fang Lin diam-diam bergabung menjadi satu. Tidak seorang pun tahu, bahkan Du Gunian, yang memiliki hubungan paling dekat dengan Fang Lin, tidak mengetahui kekuatan sebenarnya yang disembunyikan Fang Lin. Meskipun klon naga sebenarnya adalah Fang Lin, tubuhnya juga dibentuk oleh kekuatan pohon suci bersama dengan Fang Lin. Dia tidak hanya memiliki daging dan darah yang sama dengan Fang Lin, tetapi juga memiliki kekuatan yang sama. Klon naga sejati tidak memiliki jiwa, ia hanyalah tubuh murni dari daging dan darah, dan Fang Lin dapat menggunakan kekuatan pohon suci untuk sepenuhnya menggabungkan klon naga sejati dengan tubuh abadi naga sejati miliknya. Setelah penyatuan tersebut, Fang Lin mencapai wujud sempurnanya yang sebenarnya, memiliki fisik dan kekuatan murni seekor naga sejati, ditambah ledakan penuh kekuatan pohon suci, serta tulang monster kilin dan seluruh kekuatan dari kultivasi Fang Lin sendiri. Yang paling menakutkan adalah masih ada kekuatan 8 lampu dewa api kuno di tubuh Fang Lin. Dengan semua faktor ini digabungkan, Fang Lin mengeluarkan semua kekuatannya tanpa ragu. Dalam kondisi Fang Lin yang kuat saat ini, bahkan jika lawannya seorang abadi, masih ada kesempatan untuk membasminya. Fang Lin tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya sejak dia terbangun di pohon suci, karena dia takut pada orang-orang kuat yang belum muncul ke permukaan. Du Gunian sendiri tidak dapat mendukung istana penelan surga, jadi Fang Lin harus bersembunyi untuk menghadapi musuh yang mungkin muncul. Di akhir pertempuran di medan es Arktik, Fang Lin tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, dan ketika orang-orang kuat dari paviliun pedang penyegel datang menantangnya, Fang Lin tidak melakukan gerakan apapun. Saat ditangdu, Fang Lin diancam oleh 8 pendekar pedang hebat. Jika dia memainkan semua kartunya, dia bisa saja melarikan diri, tetapi Fang Lin tidak melakukannya. Pertama, ada terlalu banyak orang tak bersalah di Tangdu, dan kedua, Fang Lin juga ingin secara pribadi menjelajahi kedalaman paviliun Fengjian. Tetapi saat ini, menghadapi ancaman 2 monster kuno transformasi 8, Fang Lin tidak punya cara lagi untuk menyembunyikan kekuatannya. Binatang ibel transformasi 8 sudah kuat, dan merupakan monster kuno yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Tidak menjadi masalah baginya untuk melawan 4 atau 5 pendekar abadi yang hebat pada saat yang sama. Dengan kata lain, 2 monster kuno transformasi 8 yang dihadapi Fang Lin saat ini setara dengan 10 dewa abadi yang agung. Monster kuno tentakel dan elang angin guntur keduanya merasakan bahwa Fang Lin tidak biasa. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terutama aura kuat dari naga sejati, yang membuat darah di kedua monster kuno itu merasakan ketakutan. Ketakutan ini datang jauh di dalam darahnya, dari klon naga sejati yang telah diintegrasikan Fang Lin ke dalam tubuhnya, dan juga dari fisik naga sejati Fang Lin yang sekarang tidak berbeda dari naga sungguhan. Yang membuat kedua monster kuno itu semakin tidak dapat dipercaya adalah bahwa Fang Lin benar-benar memiliki kekuatan pohon suci klan monster. Sebagai monster kuno, mereka semua telah hidup selama puluhan ribu tahun. Mereka secara alami sangat akrab dengan pohon suci klan monster, dan mereka semua telah menerima penempaan tubuh dari energi suci di bawah pohon suci. Meskipun mereka kini telah mencapai alam transformasi ke-8, mereka masih harus tetap kagum pada pohon suci itu, demikian pula dengan kekuatan pohon suci itu. Seorang manusia, namun ia memiliki kekuatan pohon suci. Terlebih lagi, tampaknya kekuatan pohon suci itu bukan kekuatan biasa, melainkan bagai lautan luas. Kedua monster kuno itu sama-sama memikirkan seseorang di dalam hati mereka. Tepatnya, seorang santo monster dari puluhan ribu tahun yang lalu, yang juga memperoleh kekuatan pohon suci dalam tubuh manusia, dan mengubah kekuatan ibel dengan kekuatan manusia, menjadi santo monster manusia pertama dalam sejarah klan monster. Entah itu monster tentakel kuno atau elang angin dan guntur,
mereka semua pernah mengikuti Santo Ibel Agung dan bertarung demi klan binatang Ibel, hampir mendorong ras manusia yang lemah pada saat itu menuju kepunahan. Sangat disayangkan perubahan besar terjadi kemudian dan Demon Saint menghilang. Klan monster seharusnya berada dalam situasi hebat untuk menduduki dunia, tetapi gagal karena hal ini. Entah berapa banyak monster kuat yang patah semangat dan bersembunyi di ratusan ribu gunung serta sungai ini hingga tak bernyawa, dan mereka pun tak bernyawa selama puluhan ribu tahun. Kini, monster kuno tentakel dan elang angin dan petir kembali melihat umat manusia yang memiliki kekuatan pohon suci. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Mengapa kamu memiliki kekuatan tertinggi di klan kami? Elang angin guntur bertanya dengan suara tajam. Fang Lin menyeringai dingin, aku telah melihat dua generasi orang suci Ibel dari klan binatang Ibelmu, dan mereka telah ditempa oleh pohon suci. Menurutmu mengapa aku memiliki kekuatan pohon suci? Elang angin guntur dan Ibel kuno tentakel sama-sama terkejut saat mendengar hal ini. Anak ini benar-benar melihat dua generasi Demon Saints. Bagaimana ini mungkin? Adapun menerima penempaan tubuh dari pohon suci, itu bahkan lebih tak terbayangkan. Meskipun elang angin guntur dan monster tentakel kuno tidak memberi penghormatan kepada pohon suci klan Ibel selama bertahun-tahun, mereka tetap mengetahui kebenaran abadi bahwa mereka bukan dari ras kita. Bagaimana mereka bisa membiarkan manusia menerima tempering tubuh dari pohon suci? Apakah ini keputusan bodoh yang dibuat oleh Santo Ibel masa kini? Atau apakah klan monster telah menjadi begitu tak tertahankan sekarang? Bisakah manusia mungil diberi keistimewaan oleh pohon suci? Jika kau ingin mendapatkan kekuatan naga sungguhan dariku, ayo. Fang Lin berteriak dengan marah, dan dengan kobaran api yang membubung, dia menyerbu ke arah monster tentakel kuno itu bagaikan anak panah. Seketika, lebih dari selusin tentakel monster tentakel kuno menyerang Fang Lin. Setiap tentakel berubah menjadi hitam, yang sangat berbeda dari yang asli. Bang 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 bang, belasan tentakel hitam itu sangat keras dan mencambuk Fang Lin bagaikan cambuk baja, tetapi mereka tidak dapat melukai Fang Lin sama sekali. Sebaliknya, mereka terkontaminasi oleh api surgawi. Sementara monster tentakel itu ketakutan, Fang Lin telah tiba di depannya dan tombak kuno di tangannya tiba-tiba menusuk tubuhnya. Dengan suara embusan, seluruh tombak kuno itu dimasukkan ke tubuh monster tentakel kuno. Seketika lendir yang amis dan bau keluar dari tubuhnya, namun tidak setetes pun jatuh ke Fang Lin. Semuanya diuapkan oleh api surgawi di tubuh Fang Lin. Monster tentakel kuno itu menjerit dengan menyedihkan, dan semua tentakelnya mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang menahan rasa sakit luar biasa. Tombak kuno itu pernah menancapkan pohon Ibel kuno yang menjadi malapetaka bagi dunia, jadi menancapkan Ibel kuno pada tingkat transformasi ke-8 secara alamiah adalah hal yang mudah. Akan tetapi, Fang Lin bukanlah pendekar kuno yang memegang tombak kuno di zaman dahulu kala, jadi tombak kuno di tangan Fang Lin ini tidak dapat mengerahkan kekuatannya untuk memaku pohon ajaib kuno itu hingga mati. Monster kuno tentakel mengalami kerusakan parah dan semua tentakelnya menjadi hitam. Mereka memukul Fang Lin dengan keras, membuatnya terpental. Fang Lin tidak terluka. Pada saat ini, tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan orang kuat abadi pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan lebih sulit bagi monster kuno tentakel untuk menyakiti Fang Lin saat ini. Setelah menderita luka parah, monster tentakel kuno itu tidak berani melawan Fang Lin lagi, juga tidak ingin mengingini kekuatan naga sungguhan. Ia hanya menyelam ke dalam kolam air dan tidak berani memperlihatkan kepalanya lagi. Fang Lin mengabaikan monster tentakel kuno yang bersembunyi di kolam, dan menatap elang angin dan guntur yang melayang di langit. Ledakan. Saat berikutnya, Fang Lin melompat dan melakukan gerakan kaki surga 9 lapis. Dalam sekejap ia sudah dekat dengan elang angin guntur. Awan petir berkumpul, dan kilatan petir halus yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, terus-menerus membombardir tubuh Fang Lin, mencoba mencegah Fang Lin mendekatinya. Akan tetapi, Fang Lin bahkan tidak melihat ke arah petir yang jatuh. Dia mengaktifkan 8 lampu dewa api kuno di dalam tubuhnya bersama-sama, dan api memenuhi langit, langsung membubarkan awan petir yang telah mengembun menjadi satu. Elang angin guntur juga terkena dampak api, dan tubuhnya sekali lagi ternoda oleh api surgawi. Elang angin guntur lari tergesa-gesa, terbang begitu cepat di tengah angin menderu sehingga bahkan Fang Lin di tingkat surga ke-9 tidak dapat mengejarnya. Fang Lin berdiri di udara dan mencibir berulang kali, menatap elang angin dan petir yang telah terbang tak terlihat, sambil mengumpat burung campur aduk ini sungguh cepat. Lalu, Fang Lin memandang ke arah kolam air di bawah dengan ekspresi main-main di wajahnya. Apakah ada gunanya bersembunyi di kolam air ini? Fang Lin berkata sambil mencibir. Sebuah suara datang dari kolam, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Fang Lin mendengus, mengapa kamu tidak mengatakan ini ketika kamu menyerangku sebelumnya? Sekarang kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu memohon belas kasihan dan menunjukkan kelemahan.
Monster tentakel kuno itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak berani menunjukkan kepalanya, jadi ia bersembunyi di kolam air. Fang Lin baru saja hendak mengambil tindakan untuk menarik orang ini keluar ketika dia melihat 8 sosok tiba-tiba muncul di sekitar Fang Lin, menghalangi arah manapun Fang Lin dapat melarikan diri. Kedelapan orang ini semuanya mengenakan jubah merah tua, masing-masing membawa pedang terkenal. Mereka memiliki aura yang mengagumkan dan tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka adalah 8 pendekar pedang hebat yang pernah dibawa Fang Lin ke kota Tang sebelumnya. Pada saat ini, 8 pendekar pedang hebat muncul lagi, tentu saja untuk menangkap Fang Lin. Pemeran utama wanita juga ada di antara mereka. Dia pernah berkonfrontasi singkat dengan Fang Lin sebelumnya, dan baik Fang Lin maupun dia tidak memperoleh keuntungan apapun atas yang lain. Namun, pada saat ini, 8 pendekar pedang hebat muncul bersama-sama, membentuk barisan yang sangat kuat, dan mereka bahkan dapat bertarung melawan orang kuat yang benar-benar abadi. Kekuatan yang dimiliki oleh ke-8 pendekar pedang itu masing-masing berada di atas kekuatan para dewa biasa, karena masing-masing dari mereka dulunya adalah pendekar pedang yang terkenal dan sakti, serta memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki pedang terkenal di tangannya yang telah tercantum dalam daftar pedang terkenal. Oleh karena itu, kekuatan tempur ke-8 pendekar pedang ini benar-benar mengerikan. Bahkan jika orang kuat seperti Dongji Tianwang bertarung melawan 8 orang ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Jika Fang Lin tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu melawan 8 orang ini. Meskipun kedua monster kuno itu kuat, menurut Fang Lin, mereka tidak seberbahaya 8 pendekar pedang ini. Akan tetapi, pada saat ini, meskipun ke-8 pendekar pedang itu telah mengepung Fang Lin, mereka tidak bertindak gegabah. Sebab, mereka berdelapan merasakan aura yang amat kuat dari Fang Lin, yang sungguh berbeda dengan Fang Lin yang sebelumnya telah dikepung oleh mereka. Tekanan yang berat dan dalam itu tampaknya tidak jauh lebih lemah dari tekanan yang dialami oleh Master Pavilion Feng Jian. Fang Lin memegang tombak kuno di tangannya dan menatap dingin ke arah 8 pendekar pedang. Tidak ada rasa takut di matanya, melainkan keinginan kuat untuk bertarung. Apa, kalian tidak berani menyerangku? Bukankah kalian semua sangat kuat di Tang? Fang Lin mencibir, dengan sedikit nada jijik dalam kata-katanya. Ke-8 orang itu saling memandang. Meskipun aura yang ditunjukkan Fang Lin saat ini sangat kuat, mereka semua adalah pendekar pedang yang pernah mendominasi dunia, dan mereka tidak akan takut pada Fang Lin begitu saja. Saat berikutnya, 8 orang menyerang pada saat yang sama, dan 8 pedang terkenal terhunus pada saat yang sama. Berdengung. Cahaya pedang menyala, dan 8 ujung pedang tajam menunjuk langsung ke 8 titik vital di tubuh Fang Lin. Itu masih rutinitas yang sama yang ditayangkan di Tangdu. Bukannya membasmi orang, tetapi hanya menangkap Fang Lin dengan cara yang paling sederhana dan langsung. Ledakan. Api langsung meledak dan gelombang panas yang dahsyat menyapu ke segala arah. Ke-8 orang itu tidak berani menahan api surgawi dari lampu kuno Dewa Api, sehingga mereka hanya bisa bubar untuk menghindari kobaran api. Namun, mereka berdelapan juga mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, dan tiba-tiba 8 energi pedang menyerang Fang Lin. Bisakah kau menyakitiku? Fang Lin tertawa dan membiarkan 8 energi pedang menimpanya. Wajah ke-8 orang itu tiba-tiba berubah. Sekalipun mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan pedangnya, pedang itu masih mengandung 70% hingga 80% kekuatannya. Bagaimana mungkin Fang Lin tidak terluka sama sekali? Sebelum ke-8 orang itu sempat berpikir, mereka melihat aura menakjubkan keluar dari pedang terkenal di tangan mereka, dan energi pedang menyelimuti mereka berdelapan. Dengan perlindungan energi pedang, 8 pendekar pedang tidak perlu lagi terlalu khawatir tentang api surgawi pada Fang Lin. Ayo, Fang Lin mengayunkan tombak kuno dan bertarung melawan 8 pendekar pedang sendirian. Ini benar-benar pertempuran yang sangat dahsyat dan tak terbayangkan. 8 pendekar pedang itu memiliki jurus pedang yang berbeda-beda. Lagi pula, 2 tinju Fang Lin tidak dapat mengalahkan 4 tangan, belum lagi 8 pendekar pedang itu lebih dari sekadar 4 tangan. Namun, saat ini, selain dari 8 lampu Dewa Api kuno di tubuhnya, Fang Lin paling bergantung pada fisik naga sejati miliknya. Adanya fisik naga sejati membuat tubuh Fang Lin lebih kuat dari seorang prajurit abadi, sehingga ia dapat menahan serangan 8 pendekar pedang dan bertarung melawan mereka. Ke-8 pendekar pedang itu menjadi semakin ketakutan seiring pertarungan berlangsung. Mereka tampak memegang kendali di tempat kejadian, tetapi pada kenyataannya mereka tidak memberi pengaruh apapun terhadap Fang Lin. Setiap kali pedang mendarat di Fang Lin, akan terdengar suara berdenting, seperti suara logam yang saling beradu. Apakah tubuh anak ini begitu kuat? Ke-8 pendekar pedang itu semuanya terkejut. Perlu kalian ketahui, ke-8 orang itu memegang pedang-pedang terkenal yang masuk dalam daftar pedang terkenal di tangan mereka,
dan masing-masing pedang itu dapat disebut sebagai senjata ajaib. Dan dengan memiliki 8 ahli pedang ini yang menghunus 8 pedang terkenal ini sudah cukup untuk melepaskan kekuatan penuh dari pedang terkenal itu. Namun meski begitu, Fang Lin tetap tidak bisa terluka, yang menunjukkan kalau Fang Lin memang sangat kuat sekarang. Wah, Fang Lin hanya menyerang dan tidak bertahan. Dia menusukkan tombak kuno itu dengan ganas ke arah pendekar pedang di depannya. Yang terakhir segera mundur untuk menghindarinya. Fang Lin menendang dan melakukan teknik kaki surgawi Konfusianisme. Hancurkan 10.000 pedang dengan satu kekuatan. Kedelapan pendekar pedang itu mundur pada saat yang sama, dan semua gerakan pedang mereka dinetralkan oleh tendangan Fang Lin. Pada saat yang sama, Fang Lin melancarkan serangan telapak tangannya, dan kekuatan pohon suci memadat menjadi sebuah tangan raksasa yang mengguncang bumi, menghantam kepala 8 orang itu. Tanpa ragu sedikit pun, kedelapan pendekar pedang itu menghunus pedang mereka untuk menangkis pada saat yang sama. 8 energi pedang bangkit ke langit dan bertabrakan dengan tangan emas. Ledakan, energi pedang meledak, dan tangan emas juga menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Keduanya saling berhadapan. Untuk sesaat, angin dan awan berubah tiba-tiba, dan energi pedang memenuhi langit. Tangan emas itu akhirnya diblokir oleh mereka berdelapan, dan Fang Lin memanfaatkan waktu singkat ini untuk mempersiapkan gerakan selanjutnya. Sebuah bola api yang tak terlihat mengembun di tangan kiri Fang Lin, mengambang dengan tenang. Ruang di sekitarnya tampak sedikit terdistorsi akibat pembakaran bola api ini. Fang Lin menyeringai pada 8 pendekar pedang itu, dan api di tangannya melesat ke arah 8 orang itu. Tidak bagus. Wanita di antara 8 pendekar pedang itu berteriak, dan energi pedang tiba-tiba berlipat ganda. 7 lainnya melakukan hal yang sama, melepaskan lebih banyak energi pedang untuk melindungi diri mereka sendiri, dan kemudian mundur bersama. Sayangnya bola api itu datang terlalu cepat dan meledak di depan 8 orang itu dalam sekejap mata. Api yang membakar itu langsung melahap ke 8 orang itu. Gelombang panas yang mengerikan itu melesat langsung ke langit. Hutan kuno yang tak terhitung jumlahnya di tanah berubah menjadi abu, dan beberapa monster juga terlibat. Bahkan air terjun dan kolam pun menguap oleh api dalam sekejap, berubah menjadi kepulan asap putih. Monster tentakel kuno yang bersembunyi di kolam melompat keluar sambil menjerit, tubuhnya terus-menerus terbakar dengan api surgawi. Fang Lin sedikit terengah-engah, dan api di tubuhnya sedikit meredup. Gerakan barusan memadatkan kekuatan 8 lampu dewa api kuno, yang terus-menerus menekan api, membuat api yang telah lama ditekan itu meletus dalam sekejap, dan kekuatannya tentu saja mengerikan. Namun, metode ini tidak boleh digunakan terlalu sering. Lagi pula, kekuatan 8 lampu kuno dewa api bukanlah sesuatu yang tak ada habisnya. Dibutuhkan waktu untuk mengisi kembali kekuatan api antara langit dan bumi. Jadi setelah gerakan ini, kekuatan lampu kuno dewa api telah berkurang, tetapi tidak akan terlalu memengaruhi Fang Lin. Ketika api di langit berangsur-angsur menghilang, sosok 8 pendekar pedang muncul kembali. Yang membuat Fang Lin merasa tidak berdaya adalah karena tidak satu pun dari ke-8 orang ini yang meninggal. Hal ini tidak mengherankan. Tidak mudah membasmi seorang abadi agung, apalagi 8 pendekar pedang ini. Pertahanan 8 orang yang digabungkan secara alami sangat kuat. Memang tidak realistis bagi Fang Lin untuk membasmi mereka hanya dengan satu keterampilan ini saja. Tetapi ke-8 pendekar pedang itu juga terluka parah pada saat ini. Energi pedang yang melindungi tubuh mereka tidak sepenuhnya mampu menahan kobaran api yang meletus dalam sekejap. Ke-8 orang itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yang terburuk, kedua lengannya dan separuh tubuhnya terbakar hitam, dengan tulang-tulangnya terlihat. Kalian sungguh beruntung, tapi aku tidak tahu berapa kali kalian bisa bertahan. Fang Lin berkata sambil tersenyum, dan bola api mengembun di tangannya, memancarkan aura yang bahkan lebih mengerikan. Ketika ke-8 pendekar pedang itu melihat tangan Fang Lin sekali lagi memegang bola api dengan daya mematikan yang sangat mengerikan, raut wajah mereka tiba-tiba berubah. Harus menahan satu bola api saja sudah membuat mereka berdelapan jadi malu. Jika ada yang lain, bahkan tubuh seorang abadi yang agung mungkin akan rusak parah, dan bahkan fondasinya mungkin akan rusak. Tanpa ragu-ragu, ke-8 pendekar pedang itu berbalik dan melarikan diri. Begitu bersih dan rapi, tanpa hambatan apapun. Melihat ke-8 pendekar pedang itu telah melarikan diri, Fang Lin mencibir 2 kali dan tidak mengejar mereka. Bola api di tangannya tiba-tiba menghilang. Itu hanya Fang Lin yang berpura-pura. Bukannya tidak mungkin ia akan melancarkan serangan tajam seperti itu lagi, tapi konsumsinya akan terlalu besar. Beruntungnya, ke-8 pendekar pedang itu takut dengan kekuatan api dan memilih mundur. Jika ke-8 pendekar pedang itu terus bertarung, bahkan jika Fang Lin dapat menyingkirkan mereka berdelapan, itu akan membutuhkan usaha yang sangat besar. Lagi pula, ke-8 pendekar pedang itu bukan orang biasa. Bahkan jika salah satu di antara mereka dipilih sendirian, ia dapat bertarung melawan 2 atau 3 orang abadi biasa.
8 orang itu jika bergabung sudah cukup untuk melawan orang kuat abadi. Jika Fang Lin tidak mengandalkan kekuatan fisik naga aslinya, ke-8 pendekar pedang ini tidak akan mampu melukai Fang Lin. Sulit untuk mengatakan sejauh mana pertempuran ini akan berlangsung. Sekarang setelah ke-8 pendekar pedang itu mundur, Fang Lin tentu saja tidak akan tinggal lama di sana. Tempat ini jelas tidak aman lagi. Jika ke-8 pendekar pedang itu pulih dari luka-luka mereka dan datang ke sini bersama Master Pavilion Penyegel Pedang, bahkan Fang Lin dalam kondisi ini akan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Adapun monster tentakel kuno yang melarikan diri karena panik, Fang Lin tidak ingin mengganggunya lagi. Dia menduga orang ini sudah menderita kerugian besar sehingga tidak berani lagi mengingini kekuatan naga sejati Fang Lin. Pada saat itu, Fang Lin melompat ke langit, mencoba menentukan arah dari atas. Namun tanpa diduga-duga, langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah malam telah tiba dalam sekejap mata. Energi ibel besar yang tak terbayangkan memenuhi seluruh dunia, membuat wajah Fang Lin tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tiba-tiba aku mendongak dan melihat seekor burung besar muncul di kedalaman langit. Lebar sayapnya ratusan mil, menutupi langit dan menghalangi matahari, membuat orang merasa tercekik. Begitu monster ini muncul, semua binatang buas dalam jarak ribuan mil di bawahnya merangkak di tanah dan gemetar. Mereka sama sekali tidak berani memperlihatkan kepalanya. Mereka berusaha sekuat tenaga menahan nafas, karena takut ketahuan oleh Raja Binatang Buas di 100.000 gunung dan sungai. Fang Lin berada dalam situasi yang canggung. Dia hampir berada tepat di bawah burung raksasa itu dan hampir bisa melihat berapa banyak bulu hitam sebesar pohon tumbuh di perutnya. Apakah ini Tianpeng? Fang Lin hampir menjulurkan matanya. Monster terbang ini secara mengejutkan mirip dengan binatang purba Tianpeng yang telah lama menghilang. Ada 3 jenis monster antara langit dan bumi, dan burung adalah salah satunya. Di antara burung terbang, beberapa spesies seperti Phoenix Ilahi dan Peng Langit berada pada tingkat teratas dan tidak kalah dengan naga sungguhan. Akan tetapi, baik Divine Phoenix maupun Sky Peng telah menghilang terlalu lama. Bahkan Fang Lin di kehidupan sebelumnya jarang melihat mereka. Dan di era ini, semua binatang purba yang pernah mendominasi dunia pada zaman dahulu kala telah punah. Fang Lin tiba-tiba melihat seekor burung terbang besar di sini yang sangat mirip dengan Tianpeng. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Fang Lin merasa kesal? Tetapi setelah melihat lebih dekat, Fang Lin merasa sedikit lebih tenang. Burung terbang besar ini bukanlah binatang purba Tianpeng. Meski tampak serupa, mereka jelas bukan dari spesies yang sama. Ini adalah elang naga bersayap hitam dengan sayap hitam, tetapi memiliki sisik naga di punggungnya dan sepasang tanduk naga aneh di kepalanya. Tetapi meskipun itu adalah elang naga bersayap hitam, Fang Lin sangat terkejut dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan ada monster langka seperti itu di ratusan ribu gunung dan sungai ini. Ledakan, elang naga bersayap hitam itu mengangkat sayapnya pelan-pelan, lalu tiba-tiba angin kencang bertiup dengan kekuatan yang tak tertahankan, menghempaskan Fang Lin. Tubuhnya berguling beberapa kali di udara sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Alam transformasi ke-9. Fang Lin menggertakkan giginya, tatapan matanya amat suram, dan dia mengerang dalam hati. Elang naga bersayap hitam ini sebenarnya telah mencapai alam transformasi ke-9 yang mengerikan, yang cukup untuk menyaingi orang kuat abadi dari umat manusia. Dan jika kita berbicara tentang kekuatan tempur saja, itu bahkan lebih mengerikan daripada orang kuat abadi. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh ras monster, karena di antara semua makhluk hidup di dunia, monsterlah yang pertama kali lahir. Mereka memiliki fisik dan kekuatan yang kuat, dan umur yang jauh lebih panjang daripada manusia. Sekalipun mereka tidak banyak berlatih, mereka masih dapat berumur panjang. Sebagai perbandingan, manusia jauh lebih rendah daripada monster dalam hal kondisi bawaan, dan kesenjangan ini akan menjadi semakin jelas seiring dengan meningkatnya level alam. Seorang pendekar dengan level yang sama, kecuali dia adalah orang yang memiliki bakat luar biasa, tidak akan mampu mengalahkan monster dengan level yang sama dalam pertarungan 1 lawan 1. Misalnya, monster tentakel kuno dan elang angin dan guntur yang baru saja ditemui Fang Lin sudah cukup untuk melawan 4 atau 5 prajurit abadi yang hebat. Dan dilihat dari intensitas aura ibel yang dipancarkan elang naga bersayap hitam ini, dapat diketahui bahwa ia pasti telah memasuki alam transformasi ke-9, yang setara dengan alam abadi umat manusia. Yang paling menakutkan bukanlah alam elang naga bersayap hitam, melainkan kekuatan yang dimilikinya. Elang naga bersayap hitam ini memiliki sebagian darah naga sejati, sehingga ia juga dapat menggunakan sebagian kekuatan naga sejati. Anda harus tahu bahwa apapun yang berhubungan dengan naga sejati tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Seperti halnya Fang Lin, seorang pendekar manusia, yang memiliki fisik dan kekuatan bagaikan seekor naga sejati, serta tingkat kultivasinya hanya pada alam keabadian tingkat rendah, ia mampu bersaing dengan orang kuat yang abadi.
Hal yang sama berlaku untuk elang naga bersayap hitam. Dibandingkan dengan Fang Lin, elang naga bersayap hitam ini telah hidup entah berapa lama, dan telah mencapai alam transformasi ke-9 yang sangat mengerikan. Sejauh yang diketahui Fang Lin, tidak banyak monster transformasi ke-9 di klan monster era ini. Bahkan rubah perak yang ingin merebut posisi monster Saint di masa lalu hanyalah monster transformasi ke-8. Elang naga bersayap hitam ini bahkan lebih kuat daripada rubah perak di istana menelan surga, dan kekuatannya tidak hanya sedikit lebih kuat. Fang Lin dapat mengalahkan monster transformasi 8, tetapi ketika berhadapan dengan monster transformasi 9 yang sangat menakutkan ini, dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Bukan karena Fang Lin tidak cukup kuat, tetapi elang naga bersayap hitam terlalu menakutkan. Ini adalah monster yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun jika muncul di tanah 9 kerajaan. Fang Lin tidak memiliki kekuatan yang tak tertandingi seperti Demon Saint Equal to Heaven, jadi wajar saja dia tidak akan bisa mengalahkan Black Winged Dragon Eagle ini. Manusia, mengapa kamu memiliki kekuatan pohon suci? Elang naga bersayap hitam menatap Fang Lin dengan mata biru pucatnya. Suaranya terdengar seperti perubahan kehidupan, dengan nada bertanya. Tentu saja itu hadiah dari pohon suci. Meskipun Fang Lin sangat takut pada elang naga bersayap hitam di dalam hatinya, dia tampak tenang dan tidak kehilangan ketenangannya. Di atas sebuah gunung yang curam, sang Master Paviliun Pedang Penyegel berdiri dengan kotak pedang di punggungnya, menatap elang naga bersayap hitam di kejauhan dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Aku tidak menyangka bahwa monster tua ini pun merasa khawatir. Sepertinya sekarang bukan saat yang tepat untuk mendekat dengan gegabah. Pemimpin Paviliun Feng Jian bergumam. 8 pendekar pedang agung juga berdiri di belakang penguasa Paviliun Pedang Penyegel saat ini. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berbicara, dengan luka-luka di tubuh mereka. Tuan, ketidakmampuan kamilah yang menyebabkan kami tidak dapat menangkap anak ini. Wanita yang memegang belati itu berbicara dengan nada malu-malu. Master Paviliun Pedang Penyegel tersenyum lembut, itu bukan salahmu. Aku tidak menyangka anak ini bisa bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan aku salah menilai dia. Tuan Longxiang telah kembali dari utara jauh. Mengapa Master Paviliun tidak mengizinkannya ikut? Wanita itu bertanya. Master Paviliun Penyegel Pedang menggelengkan kepalanya, dia punya hal lain yang harus dilakukan. Seorang Fang Lin tidak sebanding dengan semua Master Paviliun Penyegel Pedang. Ya, wanita itu menjawab dan tidak berkata apa-apa lagi. Pemimpin Paviliun Feng Jian mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya, bibirnya menyunggingkan senyum, namun matanya dipenuhi oleh pikiran yang dalam. Titik. Di kejauhan, Fang Lin dan elang naga bersayap hitam saling menatap. Yang terakhir menatapnya dengan aura evil yang membumbung tinggi ke langit, yang membuat Fang Lin tegang sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak mundur selangkah pun dan menatap elang naga bersayap hitam tanpa rasa takut. Bagaimana mungkin manusia biasa menerima anugerah pohon suci? Kau menipuku, kata elang naga bersayap hitam dengan marah. Fang Lin mendengus dingin, kamu adalah ibel kuno dengan transformasi 9. Kamu seharusnya telah hidup setidaknya selama puluhan ribu tahun. Hanya jika pohon suci klan binatang IBLmu diakui olehnya, kamu dapat memperoleh kekuatan pohon suci. Jika kamu tidak mendapatkan pengakuan dari pohon suci, bahkan jika kamu menunggu di bawah pohon suci siang dan malam, kamu tidak akan mendapatkan kekuatan pohon suci apapun. Selain itu, aura naga aslimu sangat kuat, seolah-olah ada darah dan daging naga asli di tubuhmu. Bagaimana kamu menjelaskannya? Tanya elang naga bersayap hitam dengan suara yang dalam. Fang Lin menyeringai, bukankah kau juga memiliki kekuatan naga sungguhan? Manusia, jawablah aku, kamu tidak berhak bertanya kepadaku. Elang naga bersayap hitam menatap Fang Lin dengan jijik, jelas-jelas menempatkan dirinya pada posisi atasan. Ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah, dan nadanya cukup tegas, kamu hanya memiliki sedikit darah naga sejati di tubuhmu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menanyaiku? Begitu kata-kata itu keluar, energi evil yang mengerikan langsung mengalir turun. Fang Lin tiba-tiba merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, tetapi dia tetap menggertakkan giginya dan bertahan, tidak tertekan. Roh jahat ini datang dan pergi dengan cepat. Jelaslah bahwa elang naga bersayap hitam tidak benar-benar ingin menyerang Fang Lin, kalau tidak, guntur yang terjadi tidak akan sebesar ini dengan hasil yang sedikit. Kau adalah manusia, tetapi kau memiliki nafas naga sejati dan kekuatan pohon suci. Sepertinya kau bukan orang biasa, kata elang naga bersayap hitam, dan kepalanya yang besar melihat ke arah gunung di kejauhan. Prajurit manusia, kau sudah lama menonton di sana, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan marah? Kata elang naga bersayap hitam. Ayo pergi, aku tidak ingin bertarung dengan monster tua ini untuk saat ini. Pemimpin Paviliun Feng Jian tertawa, dan segera menghilang di gunung bersama 8 pendekar pedang. Fang Lin diam-diam terkejut. Dia bahkan tidak menyadari kehadiran seseorang di gunung tadi,
tetapi elang naga bersayap hitam ini telah menemukannya. Akan tetapi, bukan karena Fang Lin lamban, melainkan karena ia selalu waspada terhadap elang naga bersayap hitam di depannya, dan tidak lengah untuk mengamati pergerakan di sekitarnya. Manusia, sekarang setelah kau ada di sini, kau harus mendedikasikan semua kekuatan pohon suci dan kekuatan naga sejati di tubuhmu kepadaku. Hanya dengan cara ini kau bisa bertahan hidup, kata elang naga bersayap hitam dengan nada yang tak tertahankan. Wajah Fang Lin tampak muram. Setelah sekian lama, monster tua ini masih saja menginginkan energi suci dan kekuatan naga sejati dalam tubuhnya. Akan tetapi, elang naga bersayap hitam ini bukanlah makhluk biasa. Ia tidak langsung menyerang seperti monster kuno tentakel dan elang angin guntur. Sebaliknya, ia menyelidiki latar belakang Fang Lin dan memilih untuk mengalahkannya dengan kekuatannya. Jika Fang Lin bersikeras melawan, elang naga bersayap hitam pasti akan mengambil tindakan. Jika Fang Lin berkompromi, elang naga bersayap hitam dapat secara terbuka menerima kekuatan Fang Lin. Adapun apakah ia akan membiarkan Fang Lin hidup, semuanya tergantung pada apakah elang naga bersayap hitam menepati janjinya. Lagi pula, elang naga bersayap hitam tidak benar-benar memandang rendah Fang Lin. Sebaliknya, ia agak takut pada Fang Lin. Meskipun elang naga bersayap hitam memiliki keunggulan mutlak dalam hal wilayah dan kekuatan, manusia memiliki kekuatan pohon suci dan aura naga sejati, dan api di tubuhnya juga terlihat sangat kuat. Elang naga bersayap hitam telah hidup selama puluhan ribu tahun. Menurutnya, pejuang manusia yang tidak biasa seperti ini tidak dapat dinilai dengan akal sehat, dan selalu benar untuk bersikap berhati-hati. Fang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap elang naga bersayap hitam dengan dingin tanpa berkata apa-apa, tetapi jelas bahwa dia tidak akan menyerah. Elang naga bersayap hitam mencibir, "Apa? Kau ingin melawanku?" Fang Lin juga mencibir, "Bagaimana jika aku bertarung denganmu?" Elang naga bersayap hitam melotot dan mengepakkan sayapnya. Tekanan tak terbatas turun menimpa Fang Lin, seakan-akan ada palu berat yang menghantam Fang Lin. Walaupun fisiknya seperti naga sungguhan, Fang Lin tetap saja merasa tak nyaman di sekujur tubuhnya, tenggorokannya terasa manis, dan ia ingin muntah darah. Elang naga bersayap hitam, "Apakah kamu kenal Jing Zulong?" Fang Lin tiba-tiba berteriak. Raungan keras itu langsung mengejutkan elang naga bersayap hitam, lalu menatap Fang Lin dengan matanya. "Apa katamu?" Elang naga bersayap hitam juga meraung dan energi ibel melesat langsung ke langit. Seluruh 100.000 gunung dan sungai tampaknya menggemakan auman elang naga bersayap hitam. Mata Fang Lin memerah, dan dia meraung, "Dulu, dia menjadi orang suci ibel dengan tubuh manusia, dan kalian para binatang ibel memujanya sebagai tuan kalian. Mungkinkah kalian, elang naga bersayap hitam, telah hidup begitu lama, bersembunyi di 100.000 gunung dan sungai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah melupakannya?" Elang naga bersayap hitam menatap Fang Lin dengan kaget. Tidak menyangka akan mendengar nama Jing Zulong dari mulut Fang Lin. "Mengapa kau menyebut tentang Santo Ibel?" Elang naga bersayap hitam bereaksi dan menatap Fang Lin dengan curiga. "Aku hanya bertanya padamu, jika Jing Zulong masih hidup, apakah elang naga bersayap hitammu masih akan mengikutinya dan bertarung demi klan monster?" Fang Lin bertanya dengan dingin. Elang naga bersayap hitam tercengang, "Tuan Ibel suci telah mati." "Kematian? Bagaimana Jing Zulong bisa mati semudah itu? Dia adalah orang suci di antara para Ibel yang berdiri tegak dan bangga. Dia adalah raksasa yang menghancurkan zaman kuno sendirian. Apakah menurutmu dia akan mati?" kata Fang Lin. "Maksudmu, Demon Saint masih hidup? Bagaimana mungkin?" Elang naga bersayap hitam merasa luar biasa. Fang Lin tertawa, "Dia tidak pernah mati." Elang naga bersayap hitam menatap Fang Lin, dan ada sedikit perubahan di matanya, tetapi masih ada sedikit keraguan. "Kau mengatakan ini, kau ingin aku melepaskanmu?" tanya elang naga bersayap hitam. "Aku hanya merasa kasihan padanya. Kamu, elang naga bersayap hitam, pernah mengikuti Jing Zulong untuk menaklukkan dunia, tetapi sekarang kamu hanya bisa bersembunyi di sini dan menindas orang lain. Jika dia tahu ini, aku khawatir dia akan semakin kecewa padamu." Elang naga bersayap hitam tetap terdiam untuk waktu yang lama. Matanya yang besar dan menakutkan dipenuhi dengan kompleksitas dan nostalgia, seolah-olah sedang mengingat banyak hal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Seperti dugaan Fang Lin, elang naga bersayap hitam ini memang telah mengikuti mantan Santo Ibel Jing Zulong, dan juga merupakan Jenderal Ibel yang sangat cakap di bawah komando Jing Zulong. Namun kemudian, Jing Zulong menghilang, dan klan monster juga terkena dampak bencana kuno, dengan banyak korban. Monster-monster yang selamat menjadi patah semangat dan bersembunyi. Pada saat itulah pula elang naga bersayap hitam memasuki 10.000 gunung dan sungai, dan telah berdiam di sini selama puluhan ribu tahun, tidak pernah meninggalkan 10.000 gunung dan sungai. Setelah itu, meski beberapa generasi Santo Ibel datang silih berganti, elang naga bersayap hitam tak pernah memberi respons.
Kecuali satu generasi dari Demon Saint datang secara pribadi untuk mengundang Black Winged Dragon Eagle, ia tidak akan meninggalkan tempat ini. Di manakah Santo Eagle sekarang? Tanya elang naga bersayap hitam dengan suara yang dalam. Fang Lin berkata dia pergi mencari musuh lamanya. Mendengar ini, mata elang naga bersayap hitam menjadi semakin bingung musuh dari masa lalu. Siapa dia? Fang Lin menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Dia sudah berpisah denganku 7 tahun yang lalu, dan aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Hanya berdasarkan beberapa kata-katamu. Elang naga bersayap hitam tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Fang Lin. Fang Lin mendengus, senjata Jing Zulong adalah pedang King Hong, yang dapat menyerap darah orang yang terbasmi. Aku telah meminjamnya beberapa kali. Pada saat itu, Fang Lin menggambarkan penampilan pedang King Hong. Elang naga bersayap hitam sangat terkejut dan sepenuhnya percaya pada apa yang dikatakan Fang Lin. Bahkan di antara klan monster saat itu, hanya bawahan Jing Zulong yang paling setia yang tahu tentang keberadaan pedang King Hong, dan elang naga bersayap hitam adalah salah satunya. Fang Lin mampu menggambarkan secara akurat penampilan pedang King Hong, jadi dia pasti telah melihat pedang King Hong dengan matanya sendiri. Karena kamu kenal dengan Demon Saint, aku tidak akan menyerangmu. Tapi sebagai manusia, mengapa kamu datang ke sini? Tanya elang naga bersayap hitam. Fang Lin menarik napas lega. Untungnya, dia telah menggunakan nama Jing Zulong untuk menaklukkan monster 9 transformasi. Kalau tidak, dia tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah. Senior, kamu juga melihatnya sebelumnya. Ada yang menatapku dan aku kabur begitu saja ke sini. Fang Lin berkata tanpa daya. Elang naga bersayap hitam berubah bentuk, dan sosok besar yang hampir menutupi langit dan matahari menghilang. Sebaliknya, ia digantikan oleh seorang lelaki tua berjanggut putih dan mengenakan jubah hitam. Meski wajahnya tua, dia sangat heroik. Fang Lin menangkupkan tinjunya ke arah pihak lain dengan rasa hormat di wajahnya. Elang naga bersayap hitam melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu kenal dengan Santo Eagle, maka sopan santun ini tidak diperlukan. Ketika binatang Eagle mencapai tingkat transformasi ke-6, ia pada dasarnya dapat berubah menjadi tubuh manusia. Bagi binatang Eagle transformasi ke-9 seperti elang naga bersayap hitam, berubah menjadi tubuh manusia sangatlah mudah. Akan tetapi, hanya sedikit monster yang mempertahankan wujud manusia, sebab dengan berubah ke wujud manusia, mereka akan kehilangan fisik mereka yang kuat, yang akan memengaruhi kekuatan mereka. Terlebih lagi, ras monster selalu memandang rendah ras manusia, percaya bahwa tubuh manusia lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan tubuh monster. Tentu saja tubuh manusia juga memiliki kemudahan tersendiri, yaitu ukurannya yang kecil dan mudah digerakkan. Akan tetapi, jika tubuh monster terlalu besar, sedikit saja terbalik akan menimbulkan banyak suara. Senior, apakah kamu akan mencari Santo Eagle? Fang Lin bertanya. Elang naga bersayap hitam bersenandung, kita harus pergi menemui Santo Eagle saat ini. Kita sudah tinggal di sini terlalu lama. Sudah waktunya untuk meregangkan otot-otot kita. Senior, Anda telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu apakah benar-benar ada gunung suci kuno di antara 100.000 gunung dan sungai ini? Fang Lin bertanya ragu-ragu. Ketika elang naga bersayap hitam mendengar ini, dia menatap Fang Lin dengan aneh. Kamu bahkan tahu tentang gunung ilahi abadi. Apakah orang suci Eagle memberitahumu tentang itu? Fang Lin mengangguk berulang kali, memanfaatkan situasi untuk mundur tanpa harus menjelaskan bagaimana dia tahu tentang gunung suci kuno. Elang naga bersayap hitam mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Tidak ada gunung suci kuno di sini. Aku telah menjelajahi seluruh tempat ini tetapi tidak pernah menemukannya. Fang Lin merasa sedikit kecewa ketika mendengar ini, tetapi lebih bingung lagi. Ayah Fang Lin, Fang Qingye pernah menyebutkan gunung suci kuno. Dia yakin bahwa gunung suci itu benar-benar ada dan hanya mereka yang memiliki takdir yang bisa melihatnya. Elang naga bersayap hitam ini telah berdiam di ratusan ribu gunung dan sungai ini selama puluhan ribu tahun. Dengan kekuatannya, bukanlah hal yang sulit baginya untuk melewati ratusan ribu gunung dan sungai tersebut, namun ia belum menemukan gunung suci tersebut. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa elang naga bersayap hitam gagal menemukan gunung suci, mungkin karena tidak mempunyai cukup kesempatan. Lagi pula, Fang Lin percaya bahwa ayahnya tidak akan berbohong untuk menipunya. Apalagi legenda mengenai gunung suci ini sudah ada sejak lama dan tidak mungkin tidak berdasar. Aku pergi dari sini, kau bisa pergi bersamaku, kata elang naga bersayap hitam. Fang Lin sedikit ragu-ragu. Ini memang kesempatan bagus untuk meninggalkan 10.000 gunung dan sungai. Jika elang naga bersayap hitam ikut bepergian bersamanya, sekalipun penguasa paviliun pedang penyegel tidak bersedia, dia kemungkinan tidak akan berusaha mencegatnya. Lagi pula, dengan kekuatan elang naga bersayap hitam, bahkan penguasa paviliun pedang penyegel pun harus berpikir secara hati-hati.
Tetapi Fang Lin masih ingin terus menjelajah di antara 100.000 gunung dan sungai ini, mencoba melihat apakah ia dapat menemukan apa yang disebut Gunung Suci Kuno. Akan agak antiklimaks jika meninggalkannya seperti ini. Apa, kau belum mau pergi? Elang naga bersayap hitam melihat keraguan Fang Lin sekilas dan bertanya dengan aneh. Fang Lin tersenyum canggung. Elang naga bersayap hitam mengerutkan kening, apakah kau berencana untuk mencari apa yang disebut Gunung Suci? Aku menyarankanmu untuk melepaskan ide yang tidak realistis ini. Gunung Suci itu ilusi dan tidak ada sama sekali. Selain itu, ada banyak tempat berbahaya di 100.000 gunung dan sungai ini. Kau lebih dari mampu melindungi dirimu sendiri, tetapi jika kau menjelajahi tempat-tempat berbahaya itu, kau mungkin akan berada dalam bahaya besar. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Junior masih ingin mencarinya. Elang naga bersayap hitam mendengus, kalau begitu, aku akan pergi sendiri. Jika kau mati di sini, kurasa Demon Saint tidak akan menyalahkanku saat dia kembali di masa depan. Fang Lin memikirkannya, lalu mengeluarkan slip giok komunikasi dan segera menghubungi Dugun Nian yang juga sedang mencari Fang Lin di 10.000 gunung dan sungai, lalu memberitahunya bahwa dia telah melarikan diri dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Kemudian, Fang Lin membungkuk dalam-dalam kepada elang naga bersayap hitam, menepuk tas 9 istana, dan mengeluarkan sesuatu. Untuk apa ini? Elang naga bersayap hitam memandang benda di tangan Fang Lin, yang ternyata adalah daun besi bercorak naga. Ini adalah sedikit rasa hormat dari junior, kuharap kau akan menerimanya. Selain itu, aku punya permintaan kecil, kata Fang Lin. Elang naga bersayap hitam segera mengambil daun besi bercorak naga dan berkata, silakan. Fang Lin berkata ada istana penelan surga di ujung utara. Jika istana penelan surga dalam kesulitan, aku harap kamu bisa membantunya sekali. Baiklah, saya setuju. Setelah elang naga bersayap hitam mengatakan ini, ia menghilang di depan Fang Lin. 1650